Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar semuanya? Ibu doakan semoga kalian dalam kondisi yang baik dan sehat. Baiklah, di pertemuan pertama kita pada hari ini, pada tahun ajaran baru, Ibu akan menyampaikan materi yang harus kalian kuasai, yaitu akuntansi sebagai sistem informasi, sebagai kegunaan dalam laporan keuangan. Untuk pertemuan pertama ini, Ibu akan menyampaikan beberapa indikator pencapaian yang harus kalian kuasai beserta dengan tujuan pembelajaran untuk menguasai materi pada kompetensi dasar akuntansi sebagai kegunaan sistem informasi. Baiklah, kita langsung saja lihat apa saja indikator yang harus kalian capai sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi akuntansi sebagai sistem informasi melalui studi literatur. Kemudian yang kedua, mengklarifikasi tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Yang ketiga, mengelola data dan informasi tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Yang keempat, menganalisis tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Dan yang kelima, menyimpulkan tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Kemudian tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi akuntansi sebagai sistem informasi melalui studi literatur, mengklarifikasi tentang akuntansi sebagai sistem informasi, mengelola data dan informasi tentang akuntansi sebagai sistem informasi, menganalisis tentang akuntansi sebagai sistem informasi, menyimpulkan tentang akuntansi sebagai sistem informasi, dan yang terakhir menyajikan presentasi hasil penalaran tentang akuntansi sebagai sistem informasi melalui media lisan dan tulisan. Nah, itulah tadi anak-anak beberapa indikator dan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai dalam kompetensi dasar mengenai akuntansi sebagai informasi. Baiklah, kita langsung masuk ke materi pembelajaran kita. Yang pertama yaitu tentang sejarah akuntansi dan yang kedua tentang pengertian akuntansi. Pedagang Arab dan Mesir adalah orang-orang pertama yang membuat sistem pencatatan pembukuan berpasangan dalam mengelola keuangan perdagangannya. Pada abad 14, perhitungan rugi laba mulai dilakukan di Eropa dan dilakukan pedagang-pedagang Genoa dengan cara membandingkan jumlah harta saat berangkat dan pulang berlayar. Akuntansi modern baru dimulai pada tahap 1494 saat Lucas Paciolo menerbitkan buku ilmu pasti yang berjudul Summa de Arithmetica Proportioni et Proportionita. Dalam buku itu terdapat satu bab berjudul Tractatus de Computis et Corruptio yang berisi cara-cara pembukuan menurut catatan berpasangan atau double bookkeeping. Pada akhir abad ke-15, perhitungan rugi laba mulai dibuat secara tahunan, yang kemudian mendorong dikembangkannya penyusunan neraca secara rutin pada akhir jangka waktu tertentu. Lalu pada abad ke-16 akuntansi mulai diterapkan oleh pemerintahan Belanda di Indonesia dan memakai sistem yang dikemukakan oleh Lucas Paciolo. Sekitar tahun 1850-an profesi akuntan publik mulai berkembang di daratan Inggris dan mulai menyebar ke seluruh dunia pada tahun 1900-an. Setelah itu, kerumitan permasalahan akuntansi muncul secara bersamaan hingga kemudian akuntansi diakui menjadi suatu disiplin ilmu akademik tersendiri. Pendidikan akuntansi di Indonesia mulai didirikan tahun 1952 oleh Universitas Indonesia dengan membuka jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi yang diikuti oleh fakultas ekonomi yang lainnya. Para akuntan kemudian membuat organisasi profesi yang mendalami masalah akuntansi, yaitu Ikatan Akuntan Indonesia atau yang disingkat dengan IAI pada 23 Desember 1957. Sejak tahun 1967, ilmu akuntansi di Indonesia semakin berkembang pesat, terutama karena adanya kebutuhan yang besar untuk mengevaluasi perusahaan.
Demikianlah sejarah singkat tentang akuntansi, yang mana akuntansi dibagi menjadi 3 tahap, yaitu sebagai berikut. Periode yang pertama yaitu pada tahun 4000 sebelum Masehi sampai 1300 Masehi. Kemudian periode yang kedua pada tahun 1300 Masehi sampai 1850 Masehi. Dan yang ketiga tahun 1850 Masehi sampai sekarang. Masing-masing periode memberi kontribusi yang berarti bagi ilmu akuntansi. Informasi akuntansi sangat dibutuhkan oleh pihak manajemen perusahaan, pengusaha, atau para pengambil keputusan yang merumuskan atau menentukan jalannya perusahaan di masa yang akan datang. Informasi akuntansi yang dihasilkan dari laporan keuangan digunakan untuk menyusun berbagai proyeksi, misalnya proyeksi kebutuhan uang kas di masa yang akan datang. Informasi akuntansi berkaitan transaksi-transaksi keuangan dari satu unit usaha, baik usaha jasa, usaha dagang, maupun manufaktur. Agar informasi akuntansi tersebut dapat digunakan oleh pemilik usaha, maka informasi tersebut dibuat dalam bentuk laporan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Nah, jadi anak-anak, akuntansi ini memiliki standar akuntansi keuangan ya, tidak asal dibuat saja. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham kan bagaimana sejarah akuntansi itu dimulai? Lanjutlah kita ke materi berikutnya, yaitu tentang pengertian akuntansi. American Accounting Association mendefinisikan akuntansi sebagai berikut. Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Nah, definisi ini mengandung 2 pengertian, yakni yang pertama, dilihat dari segi kegiatan akuntansi, bahwa akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, kemudian setelah laporan tersebut diidentifikasi, baru dilakukan pengukuran, dan yang terakhir yaitu dilakukan pelaporan informasi ekonomi. Kemudian yang kedua yaitu dilihat dari kegunaan akuntansi itu sendiri, bahwa informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan. Nah, di sini kalian bisa memahami bahwasannya akuntansi itu bukan hanya sekedar mencatat transaksi keuangan, tetapi akuntansi itu juga bisa melaporkan kondisi suatu perusahaan tersebut supaya pemilik perusahaan ataupun pelaku usaha dapat mengambil keputusan pada periode berikutnya. Bagaimana setelah kalian mempelajari sejarah akuntansi dan pengertian akuntansi, apakah kalian sudah mengetahui sebenarnya pada saat kapan sih akuntansi itu dimulai? Kemudian apa sih sebenarnya pengertian akuntansi selama ini yang sudah mungkin banyak kita bertanya-tanya dalam hati kita. Baiklah, mungkin sampai di sini saja pertemuan kita pada minggu ini. Jangan lupa dibuat kesimpulan materi yang sudah Ibu sampaikan dalam video ini. Kemudian kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.